Hmm. Jadi joinnya di Halo. Ini koneksiku yang lemot kayak Iya kok. Kayak aku sedang berusaha nerima ini loh. Kayak koneksiku yang lagi lemot. Wifi ku mungkin kayak lagi lemot. Biasanya nek agak mendung-mendung gini. Nek agak mendung-mendung gini tuh biasanya agak-agak saya harap bersabar ya. Kok nggak iso-iso lemot ya. Lemot ya Tuhan. Ya, sih. Nah, akhirnya. Sorry ya, lemot lagi lemot di Ya, ya, sini. aku tunggu. Biasa kalau habis hujan lagi Ya, lemot. kita atur volume dulu, oke? Akhirnya, Oke. akhirnya. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, Akhirnya hampir sehat 24 walafiat. menit kita berusaha mengkoneksikan vibrasinya mam dengan vibrasinya esotik aromaterapi. Oke, hubungin dulu ya Mbak Mika ya. Ya, Hmm? jam 4.20 soalnya. Tadi sudah sempat kita buka, cuma Hmm. eh, Anda belum bergabung. Jadi aku ulang aja Hmm. ya. Oke, Oke, halo, selamat sore, monggo monggo. sahabat Mamsina. Ketemu lagi dengan saya Nia Aryawati di acara Sore Seru di MOM, acara ngobrol seru seputar isu lingkungan, isu kesehatan, dan tempat kita belajar bareng juga untuk berpola hidup sehat, organik, dan selaras alam. Tentunya selalu kita hadirkan narasumber-narasumber keren yang kompeten di bidangnya, dan tetap juga narasumbernya itu yang asik-asik buat kita ajak ngobrol, karena ini kan bukan kuliah sore, bukan bukan bicara yang serius gitu ya, tapi nggak serius itu bukan berarti tidak ada isinya gitu kan ya Mbak Mida. Sore Ya, ini kita mengundang Ibu Mida Aromatika seperti yang sudah kita janjikan. Beliau ini adalah praktisi aromaterapi, pakar di aromaterapi, founder dari Esotik Aromaterapi, ketua dari Indonesia Aromaterapi Association, bahkan sudah sering juga mengisi atau menjadi speaker di forum internasional untuk aromaterapi, ya kan Mbak Mida? Aku senang banget yes. diberi kesempatan untuk bisa live bareng dengan Mbak Mida, dengan Mida untuk ngobrolin aromaterapi yang temanya saat ini karena momennya menuju Ramadan ya Mbak. Jadi kita tadi Ya, ya, apa benar namanya benar. main Ramadan kusyuk dengan aromaterapi. Gitu. Yang perlu kita mau samakan dulu, aromaterapi itu apa sih Mbak? Gitu kan? Aromaterapi itu apa? Candlelight itu atau apa? Aroma-aroma, Makanan apa perfume-perfume. itu ya? Aromaterapi makanan apa itu? Makanan apa itu? Ya, Oke, Mbak Minda, silakan.
Oke, terima kasih Mbak Nia. Ini yang keberapa kalinya ya? Yang kedua apa tiga kalinya Dua. ya? Tiga ya? Ketiga kalinya. Oh, ketiga ya? Benar-benar ketiga. Tiga, ini yang ketiga kali. Yang ketiga kali sama Mam. Dan Hmm. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah Esotik sama Mam udah kerja sama selama sekian tahun. Semoga Mam juga terus berkembang, makin memberikan kontribusi yang bermanfaat buat masyarakat luas. Karena kan terus resepnya kan gini, orang tidak akan peduli seberapa banyak kita tahu sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli. Jadi orang nggak akan peduli sama kita atau brand kita atau bisnis kita kecuali kita care dulu sama mereka, kita peduli dulu sama masyarakat, baru mereka akan berikan timbal balik. Itu kan rumusnya, resepnya kan begitu. Nah dengan adanya acara-acara semacam sore seru begini, ini kan satu bukti bahwa Mam itu punya kepedulian kepada masyarakat, bukan hanya customer-nya ya, tapi secara umum juga memberikan edukasi-edukasi seputar gaya hidup sehat. Terima kasih banyak Mbak Nia sudah diundang, juga semua tim Mam. Nah, kembali lagi tadi ke pertanyaan ya, apa itu aromaterapi? Ya memang aromaterapi itu kan orang taunya di luar sana wangi-wangian gitu ya, sesuatu yang di diffuse gitu kan. Cuman di luar sana banyak juga orang yang menggunakan wewangian hanya sekadar untuk mengharumkan ruangan saja. Nah, kalau hanya untuk sekadar mengharumkan ruangan saja dan itu terbuat dari parfum sintetik, belum bisa dikatakan aromaterapi. Aromaterapi itu harus dibuat dari tanaman aslinya yang diekstrak. Misalnya nih, kita mau diffuse aroma lemon, ya itu harus dibuat dari buah lemon beneran, bukan cuma sekadar wangi lemon. Kalau cuma sekadar wangi lemon nggak ada efek terapi. Namanya aja aromaterapi, jadi harus ada efek terapi. Nah kalau misalnya dengan menggunakan benar-benar itu adalah tanaman aslinya atau bahkan hewan ya, beberapa essential oil dibuat dari hewan, itu wanginya bukan hanya sekadar wangi di hidung, tapi dia juga punya efek terapi kesehatan, baik itu untuk kesehatan tubuh, kesehatan mental, dan juga spiritual kita. Nah, ngomong-ngomong spiritual, nanti ini kita bakalan nyambung ke Ramadan, gitu. Ya. Karena Ramadan itu kan orang kadang fokusnya itu kan hanya ibadah ritual ya, ibadah ritual. Misalnya nih banyakin sholatnya, sholat sunnah yang tadinya nggak pernah sholat sunnah rawatib, misalnya duhur aja, asar aja gitu ya. Tapi setelah masuk Ramadan ini rawatibnya jadi dikerjakan semua. Misalnya yang tadinya nggak pernah itikaf di masjid, begitu Ramadan itikaf di masjid gitu. Alhamdulillah itu sebuah fenomena yang luar biasa ya. Nah alangkah bagusnya jika itu bukan hanya sekadar ritual, tetapi bisa mendapatkan esensi dari ibadah itu sendiri. Nah disitulah peran aromaterapi. Gitu, Jadi peran kalau essential aku oil. sedikit ini tadi kusyuk. Kusyuk itu kan koneksi kita dengan pencipta kita ya, apapun ya. Oh ya, sebentar, teman-teman yang non Muslim ya, ini bukan acara keagamaan ya, ini Ya, acara ya. ya. Jadi kalau memang yang merasa nyambung juga dengan obrolan kita silakan. Jadi ini karena momennya Ramadan aja, jadi kita tarik ke arah Ramadan dan kekusyukan. Tapi sebenarnya kekusyukan doa itu kan bukan hak spesialnya Muslim aja, yang non Muslim pun berdoa juga perlu khusyuk ya, untuk bisa pencipta atau dengan universe atau dengan apapun sesuatu yang lebih besar di luar kita ini kan ya Mbak Wida ya. Nah itu kok kata Mbak Wida tadi aromaterapi bisa membantu untuk meningkatkan kekhusyukan atau meningkatkan koneksi kita. Kadang-kadang kan kalau kita ibadah, kita berdoa, tuh kayak how do I connect Allah gitu kan? How do I connect to Allah? Connect gitu kan? Kan ada yang sholat berdoa tapi pikirannya jalan-jalan kemana-mana crowded main gitu. Apalagi kalau ibu-ibu mau nyiapin buka ya, sholat asalnya juga udah. Nah ini dijelasin Mbak Mida, kok bisa gitu aromaterapi. Sebentar, tadi kan dijelaskan harus dengan aromaterapinya harus dengan essential oil yang natural, yang diekstrak dari tumbuhan atau hewan bahkan. Nah itu jelaskan dikit Mbak Mida, how to distinguish ya, bagaimana membedakan essential oil yang natural dengan yang sintetis. Dijelasin dikit, walaupun dulu sudah pernah Mbak Mida jelaskan, tapi apa salahnya
Yes. diulas Boleh. kembali sedikit lah, biar jadi Ya. teman-teman yang mungkin baru bergabung hari ini juga aware bagaimana sih Ya. membedakan, karena kita nggak mungkin di luar sana tuh banyak juga yang Aha. apa namanya jualan essential oil ya, yang dibilang natural tapi Tapi ternyata ya gitu lah. bukan, dia sintetik. Jadi jangan jangan judge, wah itu essential oilnya Esotik tuh mahal dibandingin sama yang 30 ribuan. Tidak, gimana tuh membedakan Iya. essential oil yang natural dengan yang sintetis? Oke. Jadi ini pertanyaan yang 1000 kali ditanyakan juga 1000 kali saya jawab gitu ya. Tanyakan. Memang itu wajar ditanyakan ya, apalagi yang bukan praktisi gitu ya. Wajar sekali. Jangan sampai kita udah beli mahal-mahal ternyata sintetik. Yang mahal juga ada loh yang sintetik. Ya harganya itu satu botolnya sampai ratusan ribu, tapi itu sintetik. Ada juga ya. Jadi kita tidak berpatokan pada price. Memang kalau misalnya mau tahu pastinya ini pure atau tidak, itu langsung ke lab. Nah, itu jelas langsung kelihatan. Oh, ini murni, oh ini enggak gitu ya, langsung kelihatan. Tetapi kalau kita secara awam nih, gimana caranya? Pertama, kalau Anda sudah terbiasa, ya sudah terbiasa cium essential oil, latihan organoleptik, itu kerasa sekali bedanya antara parfum, parfum ya, sintetik dengan yang pure essential oil. Kalau yang parfum, yang sintetik, itu biasanya aromanya itu flat. Kalau kita ngomong soal organoleptik dulu. Jadi flat, baunya itu ketika dicium, bau lemon langsung. Itu ya udah flat gitu, baunya kan begitu terus dari awal sampai akhir. Beda kalau yang pure. Kalau yang pure karena di dalam essential oil itu kandungan senyawanya ada banyak ya, puluhan bahkan sampai ratusan senyawa tunggal. Itu satu demi satu mereka masuk ke penciuman kita. Jadi nggak barengan blok gitu, nggak. Karena tingkat volatilitas setiap senyawa itu kan beda-beda. Makanya misalnya nih senyawa A masuk duluan, B disusul C, disusul X, disusul J, disusul H gitu ya, macam-macam gitu ya masuknya tuh. Nggak harus berurutan kan masuknya, random gitu masuknya. Sehingga pada saat kita hirup itu lebih dinamis baunya. Jadi aromanya akan lebih dinamis. Jadi itu bisa dilatih. Kadang lemah gitu ya, kadang Iya. strong lemonnya nih. Oh, tapi kemudian sesaat kemudian momen berikutnya menghilang gitu ya. Nggak ada. Jadi dinamis gitu ya, baunya itu dinamis. Ya, itu bisa dilatih. Terus kemudian kalau dimasukkan ke freezer, pure essential oil itu nggak akan beku. Ya, dia nggak akan beku. Nggak akan beku. Kadang-kadang ada yang kayak muncul semacam kabut-kabut sedikit-sedikit ya. Biasanya kalau ada muncul kabut-kabut sedikit gitu, ada dua kemungkinan. Pertama mungkin itu campuran, ya. Artinya mungkin dia essential oilnya murni tapi dicampur. Misalnya separuh essential oil, separuh mungkin minyak nabati misalnya ya, dicampur, diencerkan. Bisa jadi seperti itu. Kalau misalnya penjualnya jujur sih nggak masalah, ditulis di labelnya di situ 50% essential oil, 50% carrier. It's okay ya. Tapi kalau bilang 100% pure essential oil tapi ternyata dicampur carrier, nah itu yang nggak boleh. Tidak etis. Kemudian bisa jadi kemungkinan yang kedua itu 100% dia murni essential oil, tetapi pada saat proses produksi ekstraksinya itu pemisahan antara essential oil dengan airnya itu kurang sempurna sehingga airnya membeku ketika dimasukkan ke freezer. Ya, jadi kita nggak bisa langsung judge. Kan ada di luar sana banyak yang bilang kalau misalnya mau tahu essential oil murni atau enggak tuh masukkan freezer aja. Nanti kalau dia nggak ada kabutnya sama sekali, berarti itu murni. Kalau ada kabutnya itu berarti nggak murni. Belum tentu yang ada kabutnya itu nggak murni ya, bisa jadi itu dia pure essential oil, hanya saja proses pemisahannya pada saat ekstraksi itu kurang sempurna, jadi masih ada kandungan air di dalamnya sehingga ada kabut-kabutnya. Nah terus diuji coba lagi, makanya nggak bisa satu uji coba. Setelah dimasukkan freezer, dicoba lagi campur sama alkohol. Nah, pure essential oil itu larutnya di alkohol 96 ke atas. Ya, jadi kalau misalnya alkohol 70% dia nggak larut. Jadi harus alkohol yang 90 ke atas, 96. Dicampur gitu ya, diaduk. Kalau dia larut sempurna, oh ini dia insya Allah pure essential oil. Kemudian satu lagi, taruh di kertas putih. Ya, taruh di kertas putih, di kertas putih bersih gitu.
Diteteskan essential oilnya, bisa juga tisu makan, bukan tisu yang tipis ya, tisu yang tebel itu. Diteteskan essential oil di atasnya, terus bawahnya itu dipanasi agak berjarak gitu ya, jangan deket-deket nanti terbakar. Agak berjarak gitu, jadi ada hangat, hawa hangat. Ini akan menguapkan essential oilnya. Kalau essential oilnya itu menguap sempurna, dia pure essential oil. Tapi kalau dia tidak menguap sempurna, artinya masih banyak bekasnya di atasnya. Kalau bekasnya cuma sedikit-sedikit, bisa jadi itu pure essential oil. Hanya saja ini masih belum sempurna penguapannya. Tapi kalau benar-benar Ya. itu masih banyak blendong-blendong gitu ya, itu sintetik. Itu Oke. paling visual, paling gampang ya, visual terlihat seperti itu. Tapi kalau Anda sudah terbiasa cium essential oil murni, cium yang nggak murni, itu udah langsung ketahuan banget. Ini sudah sintetik, sudah ketahuan. Strong banget ya Mbak ya. Kalau yang aku terus terang em, selama berkenalan dengan essential oil selalu kenalnya udah pertama kali udah jatuh cinta dulu sama produknya Exotic ini, jadi nggak pernah kenal essential oil yang lain. Belum pernah juga yang sintetis aku cium, mungkin seperti parfum ya, bikin pusing gitu. Kalau aku nggak cocok sih misalnya pakai parfum itu, bikin pusing, mungkin harumnya tuh terlalu yang strong, kuat gitu Strong. ya. Strong. Oke, oke. Iya, Ya, jadi itulah tadi caranya, cara tadi secara awam kita mengenali essential oil kita itu sintetis atau memang betul-betul natural, natural. gitu ya Mbak. Natural. Oke, sekarang kita masuk ke yang tadi topik kita yang tentang kekusyukan kita. Aku kan pernah juga dikasih ke kamu pernah bicara di forum internasional mengenai connecting your essential oil with your vibration ya. Oh iya, iya, iya. Nah, ya itu kan sebenarnya ada hubungannya kan, meningkatkan, mengoneksikan essential oil kita dengan vibrasi kita. Karena kekusyukan itu kan vibrasi. Nah, kita bicara vibrasi ya Mbak ya. Coba Mbak ceritain dikit Mbak. Oke. Tak ceritain ya. Pada zaman dahulu banget. Ambil bantal, ambil cemilan gitu. Saya mau dongeng. Jadi ya, yang namanya essential oil, bukan hanya essential oil ya, semua zat, semua benda, apakah itu benda padat, cair, gas, semua itu kan dibuatnya dari atom ya. Kalau kita mau bahan baku seluruh alam semesta itu kan atom-atom ya, kita katakan itu atom. Nah, atom ini itu kan di dalamnya lagi masih ada penyusunnya. Ya, gampangannya itu atom itu di dalamnya ada penyusunnya, ada proton, ada neutron, ada elektron ya, banyak penyusunnya. Di mana penyusun-penyusun atom itu di dalamnya lagi ternyata ada sesuatu yang bergetar. Terus bergetar di dalam atom, di kedalaman. Jadi atom itu kan udah sangat kecil banget nih. Kita nggak bisa ngelihat ya, sangat kecil banget ya. Itu pun di dalamnya lagi, masih lebih kecil lagi, itu ada sesuatu yang selalu bergetar. Nah, getaran ini dia menghasilkan gelombang yang keluar. Keluar gelombangnya itu ya, merambat itu keluar dari atomnya, bahkan keluar dari zat atau benda tersebut di sekelilingnya. Misalnya di sini tubuh saya nih, tubuh saya kan juga terdiri dari atom-atom nih. Nah, atom-atom saya itu kan mengeluarkan getaran-getaran, menghasilkan gelombang. Nah, itu keluar sampai di sekitar tubuh saya. Nah, kalau orang gampangnya itu menyebutnya aura. Aura itu adalah gelombang elektromagnetik ya, yang memancar dari tubuh kita akibat dari vibrasi atau getaran di dalam atom tersebut. Akhirnya muncul jadi aura. Nah, aura inilah yang bisa kita terapi dengan menggunakan essential oil. Kalau getaran gelombang elektromagnetik kita itu getarannya tinggi, ini bisa meningkatkan kehusukan kita. Jadi orang itu kalau pada saat kondisi khusyuk, atau gampangannya mungkin orang lebih mudah yang non-muslim memahami sebagai kondisi meditatif. Kondisi meditatif itu juga kondisi khusyuk ya, di mana kita hadir. Kalau misalnya nggak khusyuk kan lagi sholat, inget cucian, inget masakan, pikirannya kemana-mana ya. Itu yang disebut. Kenapa ketawa? Biasa kalau sholat inget nih, itu tagihannya nih mau. Oke. Belum, vibrasinya belum connect sama yang di atas. Belum. Ya, jadi kalau misalnya kita
dalam keadaan beribadah kemudian pikiran masih kemana-mana ya, itu istilahnya monkey mind. Pikirannya loncat-loncat kayak monyet gitu ya, kemana-mana. Nah, pikiran yang kemana-kemana itu harus diikat supaya dia nggak lari-lari pikirannya, supaya dia hadir pada saat itu. Jadi kalau kita sholat, kita hadir pada saat sholat itu, setiap bacaan itu kita sadar bacanya gitu ya. Bukan karena sekadar karena kita hafal, jadi udah bacanya selesai, ruku terus sujud, tapi kita tidak meresapi ya, tidak menghayati dari setiap peribadatan kita. Ibadah jadi hanya sekedar ritual saja, tetapi ruhnya, esensinya hilang. Nah, aromaterapi fungsinya untuk mengikat, yang mengikat pikiran supaya nggak kemana-mana. Jadi latihannya itu sebelum sholat, latihannya hirup dulu essential oilnya, kita fokus ke aroma itu, jadi biar pikirnya nggak kemana-mana, kita fokus ke aroma, kita hirup essential oil, kita nikmati, aromanya kita nikmati. Nah, kalau pikiran kita sudah hadir dengan essential oil ini, baru kita mulai, kita niat, misalnya sholat ya, kita niat sholat, kemudian kita takbiratul ihram, dan seterusnya, dengan kondisi batin kita sudah hadir. Nah, pada saat kondisi batin kita hadir seperti ini, itu vibrasi kita atau getaran kita itu naik. Vibrasi atau getaran kita itu otomatis naik. Nah, essential oil itu ada yang memang dia secara alami memiliki vibrasi tinggi. Secara alami dia memiliki getaran itu tinggi. Nah, getaran yang tinggi ini yang bisa ngangkat kita. Kalau getaran kita ini, vibrasi kita ini masih rendah. Contoh vibrasi rendah itu misalnya stres ya toh, misalnya marah, misalnya lagi bete, habis ada hal tertentu terus lagi bete, sholat nggak bisa khusyuk sholatnya, vibrasinya rendah. Misalnya kita sebelum berzikir, sebelum ngaji atau sebelum berangkat iktikaf ke masjid, di perjalanan diserempet orang misalnya, udah bete duluan. Nah, ini vibrasinya turun, vibrasinya rendah. Emosi-emosi negatif itu vibrasinya rendah. Nah, ketika vibrasi kita turun, kita itu butuh pertolongan supaya menaikkan vibrasinya agar terasa khusyuknya. Kalau khusyuk itu sudah didapatkan, baru kita bisa connecting. Jadi nggak bisa tahu-tahu connecting. Allahu Akbar langsung connecting gitu. Wah, itu luar biasa sekali ya. Orang yang vibrasinya memang dari sononya udah tinggi banget. Masing-masing yang tahu ya. Itu masing-masing pribadi yang tahu ya. Jadi jujur aja sih sama diri kita sendiri ya. Ya. Kita sudah hadir belum? Ketika kita berdoa tuh kita sudah hadir belum? Dengan keseluruhan kita ya, bukan fisik aja, jiwa kita juga hadir di situ kan, yang maksudnya apa connecting itu ya, khusyuk gitu ya. Jadi jadi di sini kan Ramadan itu sekali dalam setahun. Ya kan, kalau kita nggak bisa mendapatkan ruhaniyahnya lah, maksudnya kita ruh dari ibadah kita di bulan Ramadan itu kan sayang. Padahal kita dijanjikan pahala yang berlipat pada saat bulan Ramadan dibandingkan dengan hari-hari biasa. Ibaratnya timbangan gitu, mungkin selama ini timbangan jeleknya lebih banyak. Nah, kesempatan di Ramadan ini untuk memperbanyak timbangan bagusnya gitu ya, supaya lebih berat. Nah, salah satu caranya yaitu dengan beribadah yang khusyuk, yang sepenuhnya hadir. Tubuh, pikiran, dan jiwanya sepenuhnya hadir. Bukan sekedar ritual. Aromaterapi membantu di sana. Gitu. Nah, ini perlu ini ya Mbak, perlu orang untuk open mind ya. Karena kan ada juga yang mengkaitkan kalau kita pakai wangi-wangian yang aromaterapi, atau kadang-kadang kan aromaterapi itu nggak cuma essential oil, tapi kita difusi, kita bakar dengan itu. Nah, kadang-kadang tuh ada juga yang apa sih, kayak klenik, kayak kejawen gitu kan ya, ritual apa lagi nih kayak gitu kan. Nah, jadi perlu open mind ya Mbak untuk bisa menerima kehadiran aromaterapi untuk membantu kita. Karena meditasi pun kata meditasi itu di sebagian kita juga kadang-kadang masih disalahpahami ya. Jadi salah arti kata meditasi bukan
Mbak Mida ya. Kalau orang memahami meditasi itu sebagai ritual, duduk diem, tangannya begini, ada tangannya begini. Nah, itu orang bisa salah paham, ya, dianggapnya itu adalah ritual peribadatan agama tertentu. Padahal yang namanya kondisi meditatif, ya kita meditasi, itu adalah kondisi di mana kita hadir dalam agama apapun. Ketika Anda beribadah, Anda hadir sepenuhnya, yaitu namanya meditasi. Oke. Kalau orang muslim ya ketika kita sholat, ketika kita zikir, kita hadir di situ, setiap kita mengucap Allah, Allah, subhanallah, subhanallah, itu beneran kita hadir. Nah, itu sudah meditasi. Ya, kondisi meditatif, kondisi hadir. Itu yang harus dipahami ya. Jadi bukan hanya sekadar ritual peribadatan. Makanya essential oil itu akan membantu kita dari sisi itu, ya, dari sisi untuk membantu kita hadir. Hadir itu nggak mudah loh. Khusyuk itu nggak mudah, ya kan? Hadir itu tidak mudah. Ya. Karena apa? Karena kita terbiasa membiarkan pikiran kita itu loncat-loncat. Kita terbiasa mengabaikan pentingnya untuk hadir. Misalnya kita lagi makan. Kita makan, mulut kita makan, tangan kita pegang HP. Ya kan? Terus disambil apa? Disambi apa? Nah, kita tidak hadir pada saat kita makan. Sehingga kita tidak mensyukuri apa yang ada di depan kita. Saya tuh punya eyang ya. Eyang saya tuh beliau kalau mau dahar, mau makan, itu ganti baju yang bagus, mandi dulu, ganti baju yang bagus, yang bersih, terus nggak mau diajak omong. Jadi hadir, pada saat dahar itu hadir beliau. Nah, ini luar biasa. Iya, dan itu memang khusyuk ya. Itulah yang namanya khusyuk. Makan pun khusyuk. Makan juga khusyuk. Butuh khusyuk. Itu memang sebenarnya itu mindful ya Mbak ya. Mindfulness ya. Ketika apapun. Ya. Makanya ada hidup berkesadaran, makan berkesadaran, bahkan konsumsi pun yang berkesadaran itu memang fungsi lain untuk benar-benar merasakan, kalau makan ya benar-benar merasakan taste dari makanan itu, kemudian diharapkan kan tumbuh rasa syukur, penghargaan kita. Karena perjalanan nasi ini bisa sampai di meja kita gitu kan. Ada jerih payah petani, ada abang Gojek yang nganterin mungkin, ya kan, ada toko yang mendeliver seperti makan udah ada di belakang petani yang menghubungkan antara petani dengan sahabat-sahabat mam untuk bisa menikmati beras organik, produk-produk organik. Itu nanti kita sudah mindful atau sudah khusyuk dalam melakukan makan ini, lagi makan, harapannya kemudian timbullah rasa appreciate tadi ya, menghargai, syukur, kemudian jadi eman kalau sampai harus membuang-buang makanan atau nggak habis makanan ya, food waste. Makanya kan doanya kita, doa kita kalau kita mau doa akan makan, doa yang kita pelajari dari mulai TK gitu ya sampai sekarang, itu kan arti dari doanya kan mendoakan semuanya. Jadi semuanya yang terlibat hingga hadirnya makanan itu tertuang dalam doa itu. Itu doa yang mindfulness itu. Doa yang mindfulness yang kita hafal, tapi kayaknya kita nggak meresapi deh. Gitu. Kebanyakan saya ngaku. ini nggak nuduh teman-teman ya, jadi saya sendiri. Silakan. Ya, monggo Pak. Sering sekali melantunkan doa itu pikiran kita kemana-mana, pertama juga karena kita nggak begitu meresapi artinya gitu, karena memang doktrin dari doktrin sejak kecil ya, kalau aku nih pengalaman pribadi ya, ada doktrin sejak kecil bahwa harus hafal doa ini akhirnya kayak udah jadi ritual aja. Nah, ini yang pada usia yang segini ini saya coba benahi. Alhamdulillah juga sudah bersama dengan itulah aromaterapi fungsinya di sana, mengikat supaya mindfulness. Jadi ketika kita makan, ada essential oil di depan kita boleh. Jadi kita mengikat pikiran kita nggak kemana-mana. Pikiran kita hadir di situ. Pada saat pastinya hanya essential oil yang natural ya. Natural. Karena kalau yang sintetis gelombangnya nggak akan connect dengan vibrasi kita ya. Apakah mungkin nggak ada gelombangnya, mungkin ada ya, ya. Ada, semua benda ada. Semua benda itu memancarkan gelombang elektromagnetik. Hanya saja kan vibrasinya tinggi atau rendah gitu.
Kalau misalnya essential oil murni, sesuatu yang alami dari alam, itu memang vibrasinya tinggi, getarannya memang secara alami tinggi. Dan essential oil itu luar biasa tingginya itu. Bukan hanya sekedar tinggi, ya tinggi gitu. Makanya itu kenapa dipakai dalam proses peribadatan. Bukan hanya saat ini loh, proses peribadatan menggunakan essential oil itu sudah dilakukan sejak zaman Nabi. Jadi Rasulullah dulu itu menggunakan pure essential oil sebelum beribadah, dan itu semua banyak ditemukan. Anda boleh browsing ya, Anda boleh buktikan, Anda cari jurnalnya, boleh silakan. Anda boleh cari artikel-artikelnya, banyak sekali bertebaran bahwa Rasulullah itu sebelum melakukan peribadatan, apakah itu sholat, apakah itu tawaf gitu ya, itu selalu menggunakan wewangian. Sampai menggunakan wewangian itu disunahkan, ya kan, disunahkan dalam peribadatan. Nah, sunahnya itu adalah menggunakan wewangian yang murni. Kenapa? Karena zaman Rasulullah dulu itu parfum sintetik belum ditemukan, saudara-saudari. Ya. Jadi parfum sintetik yang katanya sekarang itu apa, malaikat subuh, apa itu ya, Jafaron yang sekarang-sekarang itu ya. Zaman itu belum ditemukan, belum ada, Rasulullah nggak pernah pakai itu. Jadi zaman itu Rasulullah menggunakan pure essential oil yang benar-benar diekstrak dari alam. Walaupun proses ekstraksinya masih sangat sederhana ya. Proses ekstraksinya masih sangat sederhana. Misalnya dengan dikeprek, kemudian dibakar jadi dupa, ya. Yang mana dupa ini banyak dipakai kalau misalnya untuk mewangikan kiswah Ka'bah gitu ya. Yang namanya dupa. Sampai sekarang kan kalau kita pergi ke Madinah, ke Mekah ya, kita beribadah haji atau umroh, di sana orang jual dupa itu kan banyak sekali ya. Karena itu memang tradisi sejak zaman Rasulullah, itu ibadah pakai dupa. Gitu, pakai bukhur ya. Tadi. Dari kayu-kayu itu ya. Iya. Dari kayu-kayu, itu kayunya kayu gaharu, campur kayu cendana, campur beberapa jenis kayu, kemudian dibakar. Karena zaman itu belum bisa mengekstraksi essential oil dari tanamannya. Jadi tanamannya itu dikeprek-keprek ya dalam bentuk yang kecil-kecil lembut gitu, terus dibakar. Dibakar itu untuk memanasi supaya essential oilnya menguap. Nah, ketika essential oilnya menguap, dihiruplah oleh kita, itu yang kemudian dia mengangkat vibrasi kita. Menjadikan kita lebih khusyuk, lebih mindfulness dalam beribadah, sehingga bisa connecting ya, atau bisa usul istilahnya ya, connecting gitu. Nah, makanya kalau orang bilang, oh ini klinik gimana, zaman Rasulullah udah pakai. Ya Rasulullah klinik masa ya. Zaman Rasulullah udah pakai itu, sampai sekarang pun di Mekah Medina itu yang namanya bukhur, dupa itu masih dipakai gitu dalam peribadatan. Wewangian itu juga dioles-oles. Bahkan yang namanya baju-baju zirah perang itu diwangikan pakai bukhur. Yaitu pakai essential, yang dicari itu kan essential oilnya di situ. Karena belum bisa mengekstraksi zaman dulu. Jadi masih pakai tanaman aslinya, dikeprek-keprek terus dibakar. Jadi kalau Anda nih ya yang mau mengikuti sunnah yang sebenarnya, pakai pure essential oil, bukan cuma parfum sintetik. Ya, bukan parfum sintetik. Zaman Nabi belum ada. Paham ya, karena memang selain wangi juga dia punya efek ya ke kesehatan dan psikologis kita ya Mbak ya. Nah, ke kesehatan kita itu jelas banget itu memberikan efek ya. Ketika kita hirup itu kan dia di otak sini akan memproses ya, akan diproses oleh otak. Nah, essential oil yang murni itu dia akan menstimulus keluarnya hormon-hormon yang baik, yang berfungsi untuk apa namanya tubuh kita ya, baik itu secara emosional maupun secara fisikly, itu menjadi lebih selaras. Jadi selaras, yang kita butuhkan kan selaras, tubuh, pikiran, jiwa itu selaras. Pikirannya kemana, batinnya gimana nih bertentangan, itu yang menjadikan hidup Anda kacau balau. Itu karena antara pikiran, batin, ya, antara pikiran, batin, tubuh itu tidak selaras semua. Nah, ini diselaraskan. Pikirannya kemana, batinnya gimana, fisiknya gimana, nggak nyambung semua. Sendiri-sendiri ya, nafsi-nafsi akhirnya.
Mbak Mida nih kalau ngomong nih kayak kayak menampar saya kiri kanan pakai sendal. Soalnya yang diomongkan sama beliau ini udah saya alamin gitu. Dan memang apa namanya di bukunya RB Sentanu yang aku baca Mbak ya Eh, seperti ini juga. Nah, jadi sadar itu yang namanya sadar itu adalah menselaraskan antara apa namanya pikiran kita dengan hmm, perasaan kita ya. Jadi kalau hmm, kan kita doktrin kita kan dari dulu gini, coba sih kamu berpikiran positif gitu kan. hmm. Pikir, kita lagi marah terus disuruh pikir positif. Di sini feelingnya kan nggak positif padahal Ah, disuruh nggak pikir nyambung. positifnya tapi kan hasilnya stres gitu kan. Nah, gimana kan ini berarti perlu diselaraskan antara Nah, pikiran supaya bisa jadi positif, perasaan juga jadi positif, gitu kan hmm. perlu diselaraskan. Oh, jadi di sinilah perannya si aromaterapi tadi ya, essential Oh, oil yang betul. natural Jadi tadi ya. aromaterapi itu dia dalam tanda kutip bisa membantu kita memaksa kita supaya positif. Jadi misalnya gini nih, kita lagi stres ya, yang keluar tubuh kita itu kan hormon stres tuh otomatis ya. Misalnya stres fisik, adrenalnya itu keluar, adrenalinnya, wah keluar banyak gitu. Atau kita yang apa namanya kerjanya sangat sangat ini ya kerja keras gitu ya sampai banyak berpikir gitu ya stres di kantor, stres pikiran misalnya ya, itu hormon dopaminnya keluarnya terlalu banyak. Nah, essential oil itu kan imbalance hormonal. Jadi dia bisa membalancing hormon secara otomatis. Jadi dalam tanda kutip, hormon kita tuh dipaksa sama essential oil untuk menyeimbangkan. Jadi yang tadinya stres, ketika dia menghirup essential oil, ini diseimbangkan. Produksi hormon yang bikin stres tadi itu diturunkan, produksi hormon yang bikin rileks itu dinaikkan. Jadi akhirnya itu bisa balance. Nah, itu loh. Jadi kalau misalnya Anda berpikir positif, tapi hati cikem rungsung, nah ini dihirup esensial oilnya. Maaf ya Bu kalau ada yang ketampar. Jadi itu seneng kok nampar-nampar Mbak Mia itu. Jadi Oke, aku juga senang ngobrol sama Mbak Mida karena kalau ngobrol sama dia udah kayak ditampar kiri kanan. Iya, iya. Kalau lagi gini terima dulu perasaannya, lagi sedih terima dulu apa sih orang kalau curhat malah disuruh terima dulu. Terima dulu sekarang tapi terus coba, dong ngobrolnya gitu ya. Nah, kita teman-teman berada dalam bisa satu langsung kondisi yang tidak bisa uh, langsung chat di komentar ya. Ini ya mumpung beliau menyediakan waktu 1 jam itu gratis. Yo. Biasanya ini kalau ikut pelatihannya beliau ini bayarnya bisa 3,5 juta. Aku bangga alhamdulillah kita kasih free. So, gunakan waktu Anda untuk bertanya sebanyak-banyaknya sama Bu Mida Aromatika mengenai iya essential oil, mengenai aromaterapi, mengenai vibrasi. Ini kayak belajar law of attraction ya Mbak ya sebenarnya. ya ya Prinsip-prinsip law of attraction itu saya ada kelasnya sendiri. Jadi saya ada kelasnya sendiri. Eh, Alhamdulillah sih ya beberapa orang itu melakukan dan testimoni berhasil. Jadi pada saat termasuk termasuk pada saat saya waktu itu di kelas itu kan kita semua ayo me, melayangkan hajat gitu ya, melayangkan hajat kita gitu. Terus nanti saya pandu dari awal tuh saya pandu dengan menggunakan essential oil sampai selesai semua materi dan selesai semua praktek. Alhamdulillah testimoni beberapa. Oh saya alhamdulillah seolah-olah tuh kayak semesta itu mendukung gitu loh. Tiba-tiba terjadi gitu dan alhamdulillah itu salah satu apa ya kemurahan Tuhan mengizinkan gitu ya, mengizinkan itu terjadi, itu terwujud. Salah satunya waktu kemarin saya itu waktu pada saat praktek gini bareng-bareng, saya make a wish-nya pada waktu itu baby. Ya, baby. oh Gitu. iya. Saya baby. Jadi pas bareng-bareng ya pas bareng-bareng praktek gitu sama peserta saya mengakui saya kepengen baby gitu pada waktu itu loh setelah pelatihan nggak 1 bulan kemudian ya bulan depannya alhamdulillah diparingi positif dan bukan cuma saya ternyata ada peserta lain juga sama dan salah satu peserta Oh, juga ah ternyata banyak yang punya baby terus berarti sudah janjian ini ya. Jadi kayak semesta itu sudah mengizinkan nih. iya Bareng tuh tadi ya.
Kenapa? Bareng-bareng ketika Bareng-bareng. me- mengeluarkan hajat, jadi menggetarkan Getar. hajatnya tadi bareng-bareng, jadi mungkin lebih kuat ya, lebih diterima. Iya benar. Berjamaah itu lebih lebih kuat. Makanya kan dikatakan kalau misalnya kita sholat nih berjamaah, itu kan 27 lebih tinggi derajatnya. Ya kan dikatakan seperti itu. Makanya mumpung nanti Ramadan berjamaah, berjamaah, berjamaah gitu ya. Karena gini, apa namanya, teorinya ya, teori ilmiahnya, apabila ada dalam pada saat kita berjamaah, apabila ada vibrasi yang tinggi di situ, salah satu aja vibrasinya tinggi di situ, yang lain itu bisa ketarik. Oke. Jadi makanya disarankan ayo sholat jamaah, 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 jamaah gitu ya. Karena mungkin kita ini masih sering sumpek, masih banyak pikiran, masih sering stres pada saat berjamaah. Ada salah satu aja jamaah di situ yang beliau itu sangat khusyuk, beliau itu benar-benar yang vibrasinya tinggi. Loh kita itu ketarik. Makanya dikatakan eh, apa namanya derajatnya itu lebih tinggi. 27 derajat lebih tinggi. Nah, berarti itu kan tingkatannya dikali 27 lebih tinggi, seret, tinggi sekali. Ya karena Sebenarnya di balik secara makna ilmiah gitu. di situ ya, karena apa namanya, bisa kita pahami kalau ada satu atau mungkin lebih dari satu yang vibrasinya tinggi, kita yang lagi di vibrasi rendah bisa ikut terangkat vibrasinya, bisa Benar, jadi khusyuk benar. ya. Dan Dan gini, essential oil itu kan vibrasi tinggi ya, maka hukum vibrasi itu adalah menarik, tarik menarik vibrasi yang sama. Jadi kalau misalnya kita diffuse essential oil yang vibrasinya tinggi, maka itu akan menarik vibrasi yang tinggi pula. Nah, vibrasi-vibrasi yang tinggi itu adalah vibrasi-vibrasi salah satunya adalah para malaikat. Makanya kalau misalnya kita beribadah secara apa namanya, kalau orang zaman dulu ya, saya dikir bersama atau ibadah bersama ya, zamannya Nabi dulu selalu diffuse, istilah sekarang diffuse ya. Kalau zaman dulu dibakar ya, bakar dupa, bakar bukhur gitu ya. Katanya bisa manggil malaikat. Iya, itu istilah mudahnya adalah bisa memanggil, tetapi secara ilmiahnya, secara fisika kuantumnya, itu karena vibrasinya itu tinggi, saking tingginya dia menemukan satu frekuensi yang sama dengan malaikat, kemudian dia bisa mengundang malaikat. Jadi dogma-dogma agama itu selaras dengan sains, bukan cuma sekadar dogma atau cerita dongeng. Kalau misalnya pakai dupa ini bisa ini loh ngundang malaikat. Bukan hanya dogma, bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita omong kosong, tetapi secara sains pun ini approve. Ya karena vibrasi yang tinggi dia akan menarik vibrasi yang tinggi. Nah, pada saat berjamaah itu kan dikatakan di mana ada majelis di situ malaikat diturunkan. Ketika kita dalam satu majelis, apakah itu majelis dzikir, apakah itu majelis sholat berjamaah ya, atau mungkin kita qiyamul lail bersama-sama jamaah. Nah, itu di antara para jamaah itu kan dikatakan ada malaikat-malaikat di sana ya dihadirkan. Nah, malaikat ini kan vibrasinya tinggi. Kalau kita kepingin malaikat itu bersanding dengan kita pakai wewangian yang vibrasi tinggi, itu akan narik mereka untuk dekat dengan kita. Otomatis vibrasi kita itu akan ikut keangkat dengan vibrasinya si malaikat ini. Sehingga doa-doa kita itu akan lebih cepat nyampe-nya. Terlayangkannya itu akan lebih cepat karena vibrasinya itu sudah diangkat, vibrasinya itu diangkat tinggi. Begitu. Kalau mau itu sebenarnya detail teori ilmiahnya itu banyak ya. Karena itu saya kelasnya itu aja berapa hari tuh. Ada yang tanya tunggu sebentar. Sudah dari tadi soalnya ada yang tanya. Gimana Mbak Oka? Yang paling baik itu dari oke. Dari Mbak Indri, dari Bu Indri Prayitno tanya waktu yang paling baik, waktu yang paling tepat ya mungkin untuk menghirup essential oil itu kapan, Mbak? Waktu yang paling tepat tuh menghirup essential oil adalah kapanpun Anda merasa butuh. Oh, kapanpun. Jadi, ya, tubuh kita, diri kita nggak usah ngomong tubuh ya, karena diri itu lengkap, tubuh, pikiran, jiwa. Jiwa itu sendiri, ketika saya belajar aromaterapi, saya jadi belajar tentang soul, tentang jiwa. Jiwa itu ternyata masih berlapis-lapis lagi, ada macam-macam gitu ya, ada yang namanya consciousness, ada yang namanya spirit, ada yang namanya soul, itu ternyata beda-beda, gitu ya. Nah, mereka itu yang namanya diri kita sebagai keutuhan diri,
itu tahu kapan kita membutuhkan untuk dinaikkan vibrasi kita. Kalau misalnya saya merasa anytime saya butuh nih karena saya lagi sumpah gitu misalnya, ya anytime hirup-hirup aja. Lah kan lebih bagus kalau hirupnya itu dengan sadar. Jadi bukan cuma sambil lalu ya, dengan sadar. Katakan cuma 10 menit aja, tapi kalau kita sadar hirupnya. Misalnya kalau saya biasanya, saya contohin ya, kalau saya biasanya pakai tisu. Saya pakai tisu. Nah, saya tetes essential oilnya di tisu, ya, kemudian saya hirup gini. Ini bukan karena ritual agama tertentu seperti ini, bukan, hanya supaya essential oilnya tuh kecium di hidung gitu. Cara aja. Karena kalau pakai diffuser, kalau saya pribadi, kalau pakai diffuser itu tergantung arah angin. Kalau misalnya ditaruh di AC, anginnya ke sana, wanginya larinya ke sana. Saya jadi nyari-nyari wanginya malah nggak konsen. Jadi kalau diteteskan di tisu, kita hirup begini, udah, ya wanginya di sini terus gitu. Nggak kemana-mana. Atau ditetesin di jilbab begini juga bisa. Kalau yang sholat ditetesin di mukena yang agak deket sama wajah begini, supaya kecium. Jadi zikirnya kan kita bisa, kalau zikir agak nunduk begini, nah itu akan kecium terus. Ya, anytime kita butuh. Anytime. Ya, terutama waktu-waktu mustajabahnya doa. Waktu-waktu mustajabahnya doa. Ya, kenapa dikatakan itu waktu-waktu mustajabahnya doa? Karena itu adalah saat-saat di mana frekuensi gelombang elektromagnetiknya itu lagi tinggi-tingginya. Nah, itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Misalnya nih, sepertiga malam, ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib, ya, itu adalah waktu-waktu mustajabahnya doa yang hari-hari bisa kita lakukan. Kalau misalnya soal rezeki, nah soal rezeki itu adalah waktu duha. Makanya di jam-jam itu disuruh sholat duha. Karena itu adalah frekuensinya rezeki di situ. Karena ada frekuensi kan beda-beda ya. Ada. Oke, paham. Jadi anytime ya, Mbak Indri. Ya. Anytime you need. Ini ada pertanyaan nih. Ya, ada pertanyaan lagi apa? Dari Mbak Yani Sulistiono. Oke, apa pertanyaan? Kapan lagi Bumida ada kelas untuk law of attraction? Sudah ditunggu nih Mbak, dari Mbak Yani Sulistiono tanya kapan ini Bumida ada kelas untuk law of attraction. Itu belum, jadwalnya belum keluar, pantengin aja di IG-nya Esotik. Belum tahu. Oke, mesti sudah dijadwalkan kayaknya. Banyak juga nih penggemar law of attraction kumpul di sini ya. Oke, terima kasih ya Mbak Indri. Makasih Bu Indri. Dan kamu sudah berapa kali sih Mbak bikin kelas yang law of attraction itu? Kayaknya banyak juga di bakalan peminat. Gimana kalau kerja sama dengan Mom? Malah jadi bisa. Boleh. Ya, jadi gini, awal mulanya nih ya, awal mulanya kenapa kelas itu dibuka? Sebenarnya kelas itu judulnya adalah Quantum Aromaterapi. Awal mulanya kenapa kelas itu dibuka? Karena saya melihat di luar sana orang-orang tuh kebanyakan taunya essential oil itu hanya untuk kebutuhan fisik dan psikis, untuk relaxing gitu ya, untuk misalnya capek-capek atau untuk skincare gitu ya, sebatas itu. Padahal esensi yang terdalamnya itu nggak tersentuh gitu loh. Sayang sekali, ya, esensi yang terdalam itu nggak tersentuh, itu sayang sekali. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, itu saya buat pertama kali kelas kuantum aromaterapi itu adalah pada saat pandemi pertama tahun 2020, 2 tahun yang lalu. Karena saya melihat ini teman-teman harus dinaikkan nih vibrasinya. Pandemi ini kan vibrasinya turun semua ya, orang-orang yang stres segala macam gitu ya, kehilangan pekerjaan lah, yang galau, yang ini itu ya, ini harus dinaikkan vibrasinya. Kelas ini menjadi urgent. Jadi bukan hanya penting ya, bukan hanya important, ini urgent kelas ini. Jadi akhirnya saya ramu kelas itu, terus kemudian dibuka. Tapi ada syaratnya, kalau mau ikut kelas itu harus mengikuti kelas yang sebelumnya, yaitu blending aromaterapi. Karena kelas aromaterapi blending itu kelas basic, kelas fundamentalnya. Kalau nggak ikut kelas blending, tiba-tiba ikut kelas kuantum, nanti bingung. Kalau bingung nanti pertanyaan-pertanyaan mendasar
Akhirnya tanya-tanyanya itu tanya hal-hal yang mendasar. Hal-hal yang mendasar saya udah nggak bahas di kelas yang kuantum ini. Habis nanti waktunya ya. Kapan-kapan bisa boleh kerjasama dengan Mom. Kita open class. Jadi pertama tuh harus blending dulu, itu wajib. Setelah blending, fundamentalnya di situ aja, ya dapat pengetahuannya, basicnya, baru kemudian ke kuantum. Itu akan lebih lancar. Oke. Ini kemarin karena ada untuk ada sampai di kuantum, uh-uh. tapi kita harus kayak punya koneksi dulu dengan essential oil tertentu ya. Kalau di penjelasan kan gitu. Jadi untuk connecting dulu antara diri kita, diri jiwa kita ini dengan essential oil mana nih yang bisa connect sama jiwa kita, sehingga nanti bisa masuk ke kelas kuantum aromaterapi yang ada hubungannya tadi dengan law of attraction, karena kan base-nya vibration ya, kalau law of attraction gitu kan. Jadi kita harus punya chemistry dulu, membangun chemistry dulu sama essential oil ya. Kalau chemistry-nya udah terbangun, essential oil itu dalam tanda kutip dia bisa melakukan apapun yang kita mau. Dalam tanda kutip ya. Makanya banyak orang itu yang melakukan apapun yang kita mau. Nggak menjawab, mengeluarkan statement itu. Oh, ada pertanyaan. Oke, apa itu? Bagaimana cara memilih minyak essential oil untuk diri kita? Oh, ini tadi. Bagaimana cara memilih essential oil yang cocok ya, yang punya cocok dengan diri kita. Maksudnya gitu ya, tadi dengan Jaka Samudra, dengan Mas Jaka Samudra. Halo, silakan Mbak Mida, gimana? Oke, terima kasih. Yang bagus ya. Teaser. Nah, karena gini, essential oil itu saking banyaknya, kemudian fungsinya semua bagus-bagus, tapi kan kita butuh yang paling cocok sama kita, ya kan, supaya tujuan dari fungsi essential oil itu tercapai. Kalau misalnya essential oil fungsinya untuk relaksasi itu ada 10 macam, tapi apakah 10-10-nya ini cocok sama kita? Belum tentu, ya kan? Misalnya ada essential oil untuk mood booster, ada 20 macam misalnya, tapi apakah 20 macam itu semua cocok sama kita? Ini loh yang seringkali orang itu berpikirnya, misalnya nih, belajar aromaterapi cuma dari membaca, cuma dari literatur, terus kemudian dia racik-racik sendiri. Dia berpikir, oh ini aromaterapi untuk relaksasi, untuk antidepresan, anti stres. Ada 5 macam, 5 macam ini dia campur semua. Dia pikir bahwa itu akan berfungsi semua dengan maksimal. Enggak juga. Ada yang cocok sama kita, ada yang nggak cocok sama kita, walaupun fungsinya sama. Ya, ini penting sekali. Makanya kita belajar tuh harus punya guru ya. Kita lebih bagus, lebih hasilnya akan lebih optimal kalau kita belajar tuh ada gurunya gitu ya, nggak belajar sendiri ya. Belajar sendiri boleh sebagai tambahan referensi. Tetapi kalau ada gurunya itu ada yang mengarahkan. Nah, termasuk dalam hal ini memilih essential oil. Bagaimana yang cocok? Essential oil itu sama kita tuh seperti jodoh. Essential oil sama kita itu menyesuaikan dengan kepribadian kita. Misalnya tadi saya katakan untuk relaksasi ada 10 jenis essential oil, semuanya untuk relaksasi. Belum tentu semuanya cocok sama kita. Di antara 10 itu ada yang paling sesuai dengan kepribadian kita, ada yang paling cocok dengan kepribadian kita. Itu ada risetnya. Bahkan sampai astrologinya. Misalnya nih, orang yang bintangnya Sagittarius misalnya, itu cocoknya pakai oil ini. Itu by riset loh. Jadi bukan teori, itu ada penelitiannya. Dilakukan selama bertahun-tahun. Semua orang yang bintangnya misalnya apa? Libra gitu misalnya. Itu mereka dikasih oil ini, ternyata yang cocok adalah ini. Misalnya orang yang bintangnya itu Capricorn. Misalnya ternyata dia cocoknya adalah essential oilnya ini. Itu by riset, itu penelitian. Ternyata memang karakter seseorang, sifat seseorang, bahkan background termasuk tadi itu zodiaknya ya. Ternyata itu cocok pakai oil apa, tidak cocok pakai oil apa. Sampai sejauh itu, essential oil itu pemilihannya. Jadi tidak asal oh ini pokoknya essential oilnya untuk relaksasi berarti pasti cocok buat saya, belum tentu. Ya. Nah, cara memilihnya itu adalah seperti cinta pada pandangan pertama, love at the first sight. Jadi ketika Anda pertama kali cium, jangan gunakan logika ya, jangan gunakan logika.
Tapi ketika pertama Gimana? kali Anda cium, Anda merasa cocok, merasa bisa menerima. Contoh begini, Kananga oil. Kananga oil itu bagus banget buat relaksasi secara teori. Tapi ada orang yang lagi stres, cium kananga oil, malah tambah stres. Waduh, kok bau kuburan gini. Dia nggak cocok gitu ya dengan aroma ini. Jangan dipaksa, nggak akan terjadi efek terapiknya gitu. Ya, ada orang yang ternyata cium kenanga malah, kok saya jadi malah bersemangat ya? Katanya buat relaksasi, kok saya jadi malah bersemangat. Nah, essential oil itu sangat personal, makanya sangat personal sehingga kita butuh untuk belajarnya lebih jauh, lebih dalam ya, nggak asal kita dapat literatur. Sekarang itu kan literatur banyak di internet kita bisa cari, tetapi kita harus tahu sumbernya karena semua orang bisa nulis di situ. Kita juga harus punya guru sekali lagi ya sehingga bisa membimbing. Oke, oke. Jadi Mas Jaka Samudra ini kembali lagi ke Love at the first sight ya. personal, love at the first sight. Jadi kembali lagi nih, sebenarnya pertanyaannya kembalikan lagi ke diri dan jiwa kita sendiri yang bisa tahu mana yang cocok, mana yang enggak. Tapi kalau mau lebih pastinya ya nanti ikut aja kelasnya Bu Mida ya. Tapi tunggu Ya, ya. kapan-kapan bisa featuring sama Mom ya. Tunggu yang kolaborasinya sama Mom. Jadi lebih seru. Jadi tanya diri sendiri mana yang cocok. Nggak bisa based on literatur aja ya. Yang literaturnya mungkin diambil dari itu yang bahkan ya, tahu lah siapa itu gitu kan. Harus kembali lagi punya dulu seperti kata bahkan kita lihat orang itu dia suka oil apa, kita bisa tebak dia itu sifatnya bagaimana, dia saat ini kondisi kejiwaannya bagaimana, itu bisa ketebak dari oil apa yang dia pilih. Bukan praktek dukun ya. Ini based on science. Ini based on science ya, risetnya ada ya, jangan salah. Jadi jatuh cintanya dari hidung berarti ya Mbak Mida ya, kalau dengan jatuh cintanya dari hidung turun ke hati. Bukan dari mata, bukan dari mata. Kalau dari mata turun ke perut ya. Karena di Mom itu banyak makanan-makanan enak di sana ya. Kita ngelihatnya aja di Instagramnya udah kepengen. Dari mata turun ke perut. Oke, seru nih kayaknya kalau kita bikin kelas ya untuk blending aromaterapi, terus lanjut ke aromaterapi. Oke, ini udah lebih 15 menit ya. Oke, gak kerasa ya. Tapi kita masih buka kesempatan, karena tadi kan Mbak Mida sempat terjeda ya, hampir 20 menit tadi di awal. Mungkin teman-teman yang masih punya pertanyaan, silahkan langsung aja gabung atau mau share opininya mengenai law of attraction, karena aku juga tentang law of attraction itu baru tahu sih setahun belakangan setelah ketemu Mbak Mida dijelaskan tentang apa namanya essential oil yang natural, kemudian diajari. Sebenarnya tidak belajar formal sih kalau Mbak Mida itu kayak ini ya, kalau dia ada waktu, susah banget di telepon soalnya. Guide-nya sudah jauh gitu. Dan jadi dia termasuk saya juga, nanti kayaknya mesti bikin kelas yang formal ya dengan Mom, jadi nanti kita bisa share juga apa sahabat-sahabat Mom yang ingin kita Oke, siap. Aromaterapi dan vibrasi ini yang menarik sih. Ya nggak, Okta? Dan sekarang ini menjadi, kalau saya bilang ya, sekarang ini menjadi urgent. Kenapa? Karena vibrasi ini juga sudah mulai goyang lagi dengan adanya perang. Banyak yang takut ini akan menjadi pemicu perang dunia ketiga, sehingga akan terjadi inflasi di semua negara, termasuk Indonesia. Kemudian akan terjadi kelangkaan pangan karena negara-negara yang bertikai dan lain sebagainya. Itu adalah ketakutan yang sudah mulai kerasa. Beberapa orang sudah chat saya, Bu, saya kok merasa begini ya, saya harus terapi pakai oil apa nih, saya kepingin relax, saya nggak kepingin mikirkan yang parnu-parnu dan segala macam. Makanya ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita meningkatkan vibrasi kita, ya, untuk kita naikkan vibrasi kita. Semoga dengan ikhtiar kita, ikhtiarnya bukan hanya ikhtiar lahir, tapi juga ikhtiar batin, ya. Di bulan Ramadan ini kita gunakan essential oil semaksimal mungkin untuk menaikkan vibrasi kita. Semoga dengan jalan itu Tuhan Allah mengijabah permohonan kita untuk kita dilindungi. Ya, kita dilindungi karena yang namanya
yang namanya kesehatan, keselamatan, rezeki itu baik berupa rezeki harta benda ataupun non materi, itu semua tuh nggak bisa dilogika. Nggak bisa dilogika. Orang bilang, wah lagi pandemi nih, semua pada turun, saya mesti gimana hidupnya. Ternyata ketika pandemi banyak kok orang yang kemudian dia dapat rezeki nomplok. Ya, dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa melakukan pencapaian ini, pencapaian itu, dapat ini, dapat itu, banyak juga gitu. Walaupun yang terpuruk juga banyak. Artinya kita mau menjadi kelompok yang mana nih? Kelompok yang terpuruk ataukah kelompok yang terangkat gitu? Ikhtiar kita bukan hanya ikhtiar lahir. Wah, ayo nih kita harus kerja yang keras supaya kita dapat banyak uang, supaya nanti after pandemi kalau misalnya ini benar-benar perang ini merembet, naudzubillah ya. Makanya ini kan semua ini bukan hanya di Indonesia ya, semua negara ini sedang was-was wait and see ini apa yang akan terjadi. Nah, ini di kita, ikhtiar kita bukan hanya ikhtiar lahiriah, tapi kita juga ikhtiar batiniah. Karena ikhtiar batiniah itu saya bilang ini adalah esensinya. Bahkan hal-hal yang tampaknya itu tidak mungkin itu bisa terrealisasi. Kita ikhtiar batiniah yang tadinya kita khawatir, waduh nanti gimana ya, kalau misalnya terjadi kelangkaan pangan beneran gimana, kalau harga-harga naik, waduh saya gimana ini mau menghidupi keluarga saya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ikhtiar batin, itu nggak usah dipikir, tiba-tiba ada rezeki datang dari arah yang kita nggak duga. Ya, makanya ini momentum banget Ramadan, ini momentum banget Ramadan ini. Saya tuh ya, saking saking momentumnya Ramadan besok ini, karena saya kan after melahirkan itu otomatis yang namanya hormon kan sempet ya, ada pergolakan hormon ya, otomatis ya semua orang mengalami ya setelah melahirkan itu. Nah, terus terang saya tuh sempet meditasi saya itu agak kendor gitu. Jadi kalau misalnya ada meditasi bersama tuh saya semangat ikut meditasi bareng. Tapi kalau sendirian gitu kadang udah capek, malam sering melek dan lain sebagainya gitu ya, sehingga ketiduran bolong-bolong lah gitu. Nah di sini apa namanya, saya saking kepinginnya sampai beli, ini sesuatu yang remeh tapi buat saya ini penting. Saya tuh sampai beli tasbih ini boleh sih ngapi, terus yang glowing saya itu iya, saking saya kepingin ini momentum Ramadan ini harus zikirnya yang banyak dan khusyuk. Iya. Terus essential oilnya itu saya bikin blending khusus untuk persiapan Ramadan. Weh, di teman-teman yang udah dapat kelas blendingnya Mbak Mida bisa langsung praktek ini ya, berarti ya. Tapi yes. Ada pertanyaan ya? Tunggu Mbak Mida, ada pertanyaan. Apa nih? Ada prajurit yang mau ujian dong, aroma apa yang bisa menenangkan dan membuat fokus belajar. Oke. Ini kan mau ujian nih adik-adik kita nih. Ya, oh iya ya, mau ujian ya. Kira-kira aromaterapi apa Mbak yang cocok untuk meningkatkan fokus ya dan tenang? Oke, untuk anak-anak ya terutama. Anak-anak itu kan dia harus dibuat passionnya terhadap pelajaran itu naik dulu. Nggak lihat pelajaran itu udah bete duluan, udah kayak takut duluan ya. Itu kita bikin mereka enjoy dulu, ya kan? Moodnya itu kita naikkan sehingga mereka bisa fokus belajar. Nah, yang sudah terbukti bagus untuk meningkatkan mood ya, mood booster, bikin kita fun, bikin anak-anak itu menikmati proses belajar sehingga mereka bisa belajar itu dengan rileks dan fokus. Itu salah duanya adalah bisa dengan lemon oil atau orange oil. Sebenarnya ada sih oil-oil lain, tetapi kalau untuk anak-anak itu aroma yang cocok itu lemon sama orange. Itu yang disukai sama anak-anak ya. Misalnya nih, untuk meningkatkan kehusukan itu bisa pakai gaharu. Tapi anak-anak dikasih gaharu ya nggak mau. Baunya kayak nyong-nyong ya kan. Nggak bisa nerima. Makanya kalau kita melihat essential oil apa yang cocok, itu harus dilihat juga nih untuk siapa dulu gitu. Ya. Nggak sembarangan. Nah di kelas blending itu belajarnya kayak gitu. Ngeblend itu nggak asal gitu. Buat siapa, milih-milihnya bagaimana. Nanti kapan-kapan lah kita bareng sama Mom featuring Mom. Ya, boleh Mbak. Aku tunggu sekali lah. Oke, sudah jam ini ya, waktu waktu kita sudah habis. Terima kasih, nggak terasa satu bener kan kalau 1 jam sama Bu Mida ini kayaknya waktu kurang karena kepengennya kita tanya terus ya. Dan ini sudah kayak pusat aja di perut aku. Nanya-nanya terus ya satpam lu. Hah? Gimana?
agak guyon-guyon. Jadi aku garis bawahi lagi ya. Nanti Ramadan nih pastikan vibrasinya tinggi ya. Itu momen-momen kita untuk kita yang punya hajat, untuk kita yang punya pengen koneksi khusus dengan pencipta kita tuh, saatnya momennya tuh jangan dilewatkan. Nah, yang buat merasa belum bisa ya, bisa lah tadi seperti katanya Mbak Mida, bantu dengan essential oil ya, karena essential oil bisa menarik vibrasi kita. Jadi ini pun menurutku juga tidak tertutup untuk yang non Muslim ya Mbak Mida ya. Iya. Jadi yang non Muslim pun bukan ikut ibadah Ramadannya loh ya, tapi saat momen Ramadan itu adalah ketika berjuta-juta umat Muslim menggetarkan vibrasinya ya, di vibrasi tinggi. Ibarat kata ya numpang di vibrasi itu kan, untuk melayani, menggetarkan hajat kita kepada Sang Pencipta. Sama halnya ketika ada seorang teman yang waktu itu bilang, coba kamu sholat sepertiga malam ketika hari raya Nyepi waktu itu. Waktu aku ada itu. Mbak, sholatmu sepertiga malam khusyuk di hari waktu Nyepi, karena pada saat Nyepi umat Hindu sedang khusyuk, sedang bersama-sama berada pada vibrasi tinggi ya. Sebenarnya esensinya kan itu. Jadi terlepas dari numpang vibrasi apapun. Mari. Jadi kelasnya Bu Mida bukan untuk Muslim aja ya, untuk teman-teman yang non Muslim. Ini negara Indonesia, banyak agama, kita bisa bareng-bareng lah belajar satu hal yang positif, respect each other. Oke, Mbak Mida, terima kasih. Nanti kita mendingkan, kita mau bikin kelas ya. Terima kasih waktunya, pasti bermanfaat acara ini, dan akan segera kita share di feed Instagramnya Jual Produk Organik Mom. Terima kasih Esotik, terima kasih Mbak Mida, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu di acara ini. Sehat selalu, sampai jumpa di Sore Seru Mom berikutnya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.